patut di-highlight adalah tadi sudah disebutkan juga berbagai terobosan regulasi baik fiskal maupun non-fiskal Ibu, termasuk bagaimana IRR yang saat ini mungkin rata-rata 8%, ditargetkan mungkin 10-11%. Saya akan ke Pak Yudis dulu, bagaimana sebagai pelaku industri menyambut positif dari apa yang sudah disampaikan Bu Enia tadi, Bu. Apakah perbaikan-perbaikan ini memang juga sudah sejalan dengan yang dibutuhkan oleh industri? Ya, terima kasih. Perbaikan policy atau kebijakan atau regulasi, pemerintah dari waktu ke waktu selalu memperhatikan kebutuhan industri. Tadi Bu Enia udah sampaikan soal lingkungan, gimana dokumen lingkungan itu harus disiapkan. Karena terus terang Mbak, kalau kita bilang panas bumi, wilayah konsesinya itu kan di peta besar sekali, tapi yang kita perlukan footprintnya hanya kecil saja. Nah, hanya kecil itu, tapi kalau kami mau membuka hutan yang kecil untuk 1-2 hektar, itu kan pohon yang mau kami buka untuk areal kan harus ada studinya dulu untuk dilihat. Nah ini yang kita harus penuhi. Tapi memang karena dia renewable, namanya renewable, kita udah pegang renewable. Kalau kita bekerja tidak berwawasan lingkungan, rasanya nggak mungkin lah, karena kita bergantung kepada alam sebetulnya. Kita tidak bergantung kepada apa yang kita tambang, kita bergantung pada alam, maka alam itu pasti akan dijaga. Nah, ini jadi isu. Nah, kemudian bagaimana tadi soal keekonomian? Tadi disampaikan soal IRR yang masih rendah. Nah, IRR ini itu rendah karena memang biaya belanja modalnya atau CAPEX-nya kita masih tinggi. Kenapa tinggi? Karena memang hari ini teknologi dan metodologi kita itu masih memerlukan banyak terobosan lagi. Dulu waktu kita ngomong IRR rendah itu harga pengeboran kita cukup tinggi. Tapi hari ini teman-teman di industri panas bumi sudah mencoba untuk menekan biaya pengeboran tadi, dan hari ini kita sudah masuk di area sekitar 4-6 juta, yang tadinya 8-12 juta per sumur ukuran 2.000-2.500 kita udah turunkan. Pembangkitnya juga hari ini juga sudah mulai membaik. Harganya yang dulu kita kalau membuat total panas bumi itu sekitar 5-6 juta per megawatt, hari ini sudah mulai efisiensi di sisi pembangkitan sudah mulai baik. Kita sudah bisa turunkan di 4-4,5 juta US dollar per megawatt. Nah, kalau CAPEX-nya bisa dioptimalkan, biaya belanja teknologi dan metodologi serta akurasi eksplorasinya bisa ditingkatkan, otomatis dia akan bisa menaikkan IRR nantinya. Nah, Geodipa dalam hal ini kami tuh ada 2 kementerian yang harus kami penuhi. Harapannya adalah Kementerian Keuangan, karena kalau kami tidak bisa memprovide energi yang affordable, maka implikasinya subsidi untuk energinya jadi akan meningkat. Di satu sisi pemerintah, Kementerian SDM minta teknologi dan metodologi harus robust dan harus bisa memastikan bahwa ini efisien, sehingga masyarakat yang akan menikmati atau industri yang akan menikmati energi yang affordable ini itu mendapatkan hal itu. Jadi kalau dia tidak affordable, Mbak, balik lagi, kita membangun ekonomi itu kan industrinya harus naik. Industri itu bertumpunya cuma dari energi. Kalau energinya nggak kita siapkan yang cukup kompetitif, maka industrinya juga akan sulit untuk kompetitif. Nah, tadi Bu Enia sampaikan beberapa policy fiskal, kebijakan yang memang sedang kami juga di Geodipa bersama Kementerian Keuangan juga terus mengiterasi itu, melihat apa-apa saja yang besar kemungkinan. Karena how we providing the most economic energy itu yang penting, supaya growth ekonomi, boost ekonomi kita untuk pertumbuhan itu bisa. Itu terus kami lakukan. Jadi kami Geodipa in both side, dari sisi keuangan, fiskal, instrumen, dan dari sisi technicality yang juga kami siapkan. Baik, terima kasih. Mungkin dari Pak Yudis, closing statement dari Anda singkat saja. Ya, geothermal ini adalah blessing kita nih, negara yang sangat banyak gunung apinya, sehingga kita harus lebih bijak lagi memanfaatkan geothermal, seluruh energinya. Full scale geothermal development adalah kata kunci.
Dan hari ini kami juga didorong oleh Kementerian SDM untuk mulai memanfaatkan pemanfaatan langsung dari apa-apa yang kami kerjakan sekarang untuk listrik. Ternyata ikutannya itu banyak, seperti kata Bu Dirjen tadi, ada mineralnya, ada panasnya yang dijual. Kami sudah persiapkan hari ini terkait dengan yang langsung tadi, karena itu harapan kami bisa menambah gairah untuk para pengembang, meningkatkan tadi yang kritikal, yang tadi Pak Rizky bilang, IRR itu jadi isu. Nah, ini salah satu area yang bisa kita buat. Dan teknologi, memanfaatkan teknologi pembangkitan yang hari ini dulu kita cuma ngarepin uapnya aja, tapi hari ini kita bisa panasnya bisa kita ambil, air panasnya bisa kita manfaatkan, kita robah entalpinya jadi energi. Dan ini kogen yang dia maksud tadi Pak Rizky, itulah sebetulnya yang full scale geothermal development. Kita manfaatkan seluruh entalpi yang ada sehingga affordability jadi masuk. Dan Geodipa hari ini sudah mencanangkan, ya insya Allah kalau Bu Dirjen sudah terbitkan yang direct use, insya Allah kami di Patuha sudah punya program Kadia, dia yang sudah punya program untuk pupuk Sulasi Sulanjana, memanfaatkan seluruh material yang pada suminya untuk langsung. Mudah-mudahan ini menambah gairah proyek ekonomi kita, IRR-nya makin menaik, dan karena itu nggak diatur sama affordability, kalau itu lebih ke market price biasa. Itu dari saya. Terima kasih Pak.